Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Ayubi dari Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NPM 210-675-1120. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan journey saya pada program studi independen Bangkit untuk laporan akhir dari tugas MSIB ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai background perusahaan, background path yang saya ambil, apa saja timeline yang saya lakukan, apa saja tugas yang diberikan ke saya, dan laporan mengenai tugas akhir dari program studi independen tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Bangkit Academy. Bangkit Academy ini sendiri merupakan kegiatan studi independen yang diselenggarakan oleh PT Decoding Indonesia dengan inisiatif untuk pendidikan teknologi tinggi yang mempersiapkan peserta dengan keterampilan yang relevan untuk industri teknologi. Program ini menawarkan 3 alur belajar utama, yaitu Path Machine Learning yang mana saya ambil, Path Mobile Development khususnya di Android, dan Path Cloud Computing. Program Bangkit ini sendiri didukung oleh perusahaan ternama seperti Google Indonesia, Goto, Traveloka, dan Deep Tech Foundation. Bangkit Academy ini memastikan kurikulumnya selalu mutakhir dan sesuai dengan tuntutan industri dan teknologi global. Bangkit Academy ini juga turut berperan aktif dalam inisiatif Kampus Merdeka, memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan juga informasi yang relevan terhadap perkembangan teknologi masa kini. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi digital yang tangguh, tapi juga berkontribusi signifikan dalam mencetak generasi talenta yang siap untuk bersaing di tingkat global. Bangkit Tekno Bangkit Academy ini memiliki visi yaitu menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses, memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi serta kemampuan mereka dalam dunia teknologi yang terus berkembang pesat. Alasan saya sebenarnya mengapa memilih Bangkit ini, yakni dengan histori mereka yang cukup baik, terutama dengan mahasiswa Fasilkom. Saya melihat laporan dari kakak tingkat saya yang sudah pernah mengikuti Bangkit. Mereka mendapati pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka memiliki kemampuan yang lebih mendalam daripada yang dipelajari pada sesi pembelajaran di kampus. Serta saya tertarik dengan tugas akhir mereka, yakni di mana kita diminta untuk membuat produk yang dapat kita pasarkan sendiri, yang mana nantinya jika terpilih bisa dikembangkan lagi dalam masa inkubasi yang diselenggarakan oleh Google Indonesia, Tokopedia, dan Traveloka. Selain itu, 90% dari mahasiswa yang bergabung dengan Bangkit telah mendapatkan pekerjaan pertama mereka dengan bantuan dari sertifikat yang diberikan oleh Bangkit. Serta untuk laporan proyek nyata yang dibuat pada laporan akhir tersebut dapat membantu mahasiswa baru yang belum memiliki proyek apapun atau sudah memiliki proyek untuk mengembangkan CV mereka sehingga semakin bersaing di dunia global. Serta seperti yang saya mention di awal, Bangkit ini memberikan sertifikasi yang berkredensial yang diberikan oleh Google Indonesia, Deep Tech Learning, bahkan oleh Stanford University, sehingga memberikan nilai tambah bagi saya khususnya dan teman-teman yang mengikuti Bangkit pada CV saya, sehingga akan dilihat lebih detail oleh recruiter. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai multidisiplin yang disediakan oleh tim Bangkit Academy. Pada Bangkit Academy ini tersedia 3 multidisiplin yang sudah saya mention sebelumnya, yakni ada machine learning, mobile developer khususnya Android, dan cloud computing.
Multidisiplin ini nantinya akan digabungkan pada proyek akhir untuk membuat suatu aplikasi, di mana tim machine learning nanti akan membuat model prediksi yang dapat digunakan untuk memprediksi dan membuat AI. Tim cloud computing akan membantu tim machine learning untuk mempublish model tersebut, membawanya ke cloud, serta menjalankannya sehingga tidak perlu menggunakan local resources. Dan tim mobile developer ini nantinya akan membuat sebuah aplikasi di mana keseluruhan model yang sudah dibuat oleh tim machine learning dan yang sudah dipublish oleh tim cloud computing akan digunakan oleh user dalam versi aplikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cloud computing. Pada jalur ini, peserta dibekali oleh keterampilan khususnya pada bidang cloud computing yang mencakup penerapan aplikasi, manajemen solusi perusahaan, serta berbagai macam kegiatan lainnya. Khusus yang ditawarkan oleh tim bangkit yakni meliputi Google IT Support, Cloud Engineering Learning Path, dan Application Development with Cloud Run. Pada multidisiplin cloud computing ini, kita sudah menemukannya pada materi Jarcomdat atau Jarcom. Tetapi, sama seperti hal lainnya, terdapat materi-materi yang sudah dipelajari, tetapi juga masih banyak materi yang belum dipelajari. Sehingga cloud computing ini masih menjadi suatu hal yang baru jika mau diambil oleh tim mahasiswa. Tapi karena minat saya bukan ada di cloud computing ini, saya tidak mengambil multidisiplin yang satu ini. Berikutnya adalah mobile developer, khususnya di Android. Jalur ini memberikan pemahaman tentang dasar-dasar dan keterampilan lanjutan dalam pengembangan aplikasi Android. Materi yang diajarkan mencakup Kotlin dan Android dari level pemula hingga menengah, serta pengembangan aplikasi Android yang terintegrasi dengan machine learning. Sama halnya dengan cloud computing, materi-materi pembelajaran ini sudah beberapa kali kita temui, seperti pada PBP ataupun pada SDA pun kita pernah mempelajari tentang Kotlin. Sebenarnya saya beberapa kali tertarik dengan mobile developer di mana kita bisa mengembangkan aplikasi, tetapi saya lebih memikirkan untuk bisa terjun langsung pada bidang data, sehingga saya memilih untuk multidisiplin berikutnya yakni machine learning. Baik, sekarang adalah untuk multidisiplin yang disediakan oleh tim bangkit yang mana saya ambil, yaitu machine learning. Pada machine learning ini sendiri, jalur ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam terkait AI dan machine learning melalui berbagai kasus seperti IT automation with Python, data analysis, dan TensorFlow simulation. Peserta yang mengikuti path machine learning ini akan mendapatkan keterampilan dasar yang kokoh dalam pemrograman serta metode machine learning. Pada path machine learning ini sendiri, dikarenakan saya mengambil multidisiplin tersebut, saya akan lanjut menjelaskan mengenai materi-materi pembelajaran yang saya dapatkan pada studi independen ini. Yang pertama ada proses data from dirty to clean, yang mana kita diminta untuk memproses data yang pada awalnya akan selalu menjadi data kotor atau bisa dibilang dengan data raw data, dan akan kita proses untuk mendapatkan data yang kita inginkan atau disebut clean data. Yang mana sebenarnya materi ini juga sudah pernah dipelajari pada dasar-dasar pemrograman, tapi kita di sini akan merefresh supaya masih mengingat lagi materi-materi yang sudah dipelajari. Yang kedua adalah analyze data to answer question. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari materi pertama, sehingga kurang lebih sama, tetapi di sini data yang sudah clean tadi kita analisis kembali untuk bisa menjawab pertanyaan yang kita miliki. Yang ketiga adalah share data through the art of visualization, di mana data-data yang kita sudah miliki itu
Setelah kita dapat menjawab pertanyaan yang kita miliki, belum tentu orang lain bisa menerima jawaban tersebut. Kita bisa mencerna jawaban tersebut. Sehingga kita perlu suatu metode lain untuk menyampaikan jawaban yang sudah kita terima melalui data tersebut ke orang lain, yaitu dengan visualisasi. Materi keempat itu untuk Mathematics for Machine Learning and Data Science Specialization. Sebenarnya ini membahas tentang basic dari machine learning sendiri, yang mana sebenarnya itu adalah sebuah perhitungan yang sangat kompleks, sehingga kita perlu mempelajari basic-basicnya terlebih dahulu. Yang mana sebenarnya basic-basicnya ini sendiri adalah pengulangan dari kalkulus, matematika diskrit, aljabar, serta subprop. Selanjutnya dalam machine learning specialization, yang mana kita mulai menjurus untuk ke arah machine learning. Di sana kita diperkenalkan oleh TensorFlow yang akan membantu kita untuk materi berikutnya, yaitu Deep Learning AI untuk TensorFlow Developer Professional Certificate. Di sana kita mulai mendalami tentang TensorFlow, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara TensorFlow digunakan untuk mendapatkan prediksi data yang kita inginkan. Berikutnya sebenarnya adalah TensorFlow Data and Deployment Specialization, TensorFlow Advanced Technique, itu masih tergabung ke dalam TensorFlow Developer Professional Certificate, serta Generative AI for Everyone, itu untuk menggambarkan kepada kita sebenarnya apa yang kita buat dan apakah yang kita buat ini bisa diterima oleh semua orang. Yang terakhir adalah Structuring ML Project, di mana saya mulai belajar untuk menstructure project-project machine learning ini sehingga dapat saya gunakan nantinya pada kegiatan capstone, yang mana capstone sendiri itu nantinya akan menggabungkan semua multidisiplin yang sudah saya jelaskan pada bangkit ini untuk membuat suatu project yang membuat gebrakan baru dengan menggabungkan 3 multidisiplin tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timeline dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tersebut. Untuk timeline machine learning sendiri, itu dimulai oleh Google IT Automation with Python, di mana pada materi ini sebenarnya kita diajarkan bagaimana cara Python berfungsi, basic-basic Python, dan bagaimana Python bisa digunakan untuk kegiatan machine learning. Pada kegiatan ini, terdapat beberapa course yang dibagi, yaitu pertama ada Crash Course on Python, Using Python to Interact with OS, Using Python, Intro to Git and GitHub. Pada kegiatan ini terdapat diselingi oleh ILT Tech 1, yaitu Analyzing Python for Data Collection, di mana Bangkit menyediakan instructor yakni seorang yang sudah bekerja di bidang tersebut untuk menjelaskan kepada kita beberapa hal yang memang kita kurang mengerti atau beberapa hal yang belum dipelajari pada materi tersebut, sehingga kita tetap keep on track dan paham betul mengenai materi yang sedang kita pelajari. Selanjutnya ada deadline berikutnya, yaitu belajar data analisis dengan Python, itu setelah Google IT Automation with Python selesai. Setelah materi tersebut, kita lanjut mempelajari Google Data Analytics, di mana sebenarnya ini adalah bagian ketika kita mempelajari analisis data, terutama proses data dari raw data to clean data, terus analyze cara kita untuk analyze data tersebut untuk menjawab pertanyaan kita, dan bagaimana kita dapat men-share jawaban yang sudah kita terima ke orang lain melalui visualisasi. Sama seperti sebelumnya, terdapat ILT Tech yang kedua, yaitu Deep Dive into Data Analysis, di mana kita diberikan juga seorang instructor yang bisa memberikan kita masukan mengenai data analisis, terutama khususnya pada data visualization, dikarenakan kebanyakan dari mahasiswa Bangkit terutama mereka merasa kesulitan pada visualisasi data. Mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis data,
tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikannya. Sehingga pada kegiatan LT ini, Bangkit fokus untuk memberikan instructor yang bisa menyampaikan mengenai cara-cara kita bisa memvisualisasikan data tersebut sehingga orang lain juga paham, bukan hanya kita. Untuk berikutnya, agak lebih padat dibandingkan materi-materi yang sebelumnya. Pada saat ini kita mempelajari mengenai matematik for machine learning and data science, yakni sebenarnya hanya mereview materi-materi perkuliahan seperti kalkulus, aljabar, statprop, dan lain sebagainya. Pada saat ini kita juga diberikan LT Tech 3, yaitu Machine Learning Fundamentals, Exploring Supervised Technique. Sebenarnya ini berbeda dengan materi yang kita pelajari. Kita diberikan pengetahuan lanjutan mengenai Machine Learning Fundamentals, di mana kita bisa melakukan kegiatan machine learning pada data yang sudah kita ketahui hasilnya. Jadi untuk bagian LT Tech 3 ini kita mempelajari apa sih itu machine learning sebenarnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data prediksi yang mirip-mirip dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan pada minggu berikutnya kita lebih fokus ke machine learning specialization, yang mana sudah beberapa materi sudah dibahas pada LT Tech ketiga. Tapi ini adalah lanjutannya, khususnya pada unsupervised learning, di mana LT Tech-nya juga memberikan tema Mastering Unsupervised Learning and ANN Basics. Sehingga pada sebelumnya kita mempelajari machine learning dengan data yang sudah kita ketahui. Di unsupervised learning kita tidak mengetahui data akhir yang seharusnya didapatkan oleh model tersebut. Sehingga kita memahami dua teknik dari machine learning tersebut. Untuk minggu-minggu berikutnya, itu lebih deep dive lagi pada kegiatan machine learning, khususnya pada TensorFlow, di mana kita sudah dikenalkan oleh TensorFlow, dan kita mempelajari cara menggunakan TensorFlow itu sendiri, apa saja manfaatnya, apa saja kegunaannya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuat model kita. Pada minggu ini juga terdapat LT Tech yang kelima, yaitu Going Beyond the Basic Advanced Deep Learning Technique with TensorFlow. Sebenarnya kurang lebih itu adalah mempelajari machine learning dengan deep dive lagi, kita khususnya menggunakan TensorFlow itu sendiri. Pada minggu berikutnya juga kita bukan memperdalam machine learning, tapi kita memperdalam bagaimana cara menggunakan TensorFlow, yaitu ada TensorFlow Data and Deployment Specialization, dimana setelah kita membuat model tersebut, kita harus mendeploynya sehingga tim cloud computing nanti bisa menggunakan API kita untuk diberikan kepada tim mobile development yang akan digunakan di aplikasi akhirnya. Dan untuk minggu-minggu terakhir sebenarnya lebih santai dibandingkan minggu-minggu pertengahan tadi, yang diawali oleh ILT Tech ke-6, yaitu TensorFlow in Real World Deploying the Models. Kita belajar bagaimana cara kita deploy model, karena itu akan sangat krusial pada saat capstone nanti. Karena kalau kita sudah membuat modelnya tapi kita tidak bisa mendeploynya, tidak akan bisa berguna bagi tim mobile development yang akan meracik aplikasi yang nantinya digunakan oleh user. Jadi apa manfaatnya jika tidak bisa mendeploy model kita tersebut? Kita juga mempelajari mengenai advanced technique dari TensorFlow sendiri, serta diakhiri oleh Generative AI for Everyone. Dan untuk LT Tech 7 ini sebenarnya adalah persiapan untuk certification dari Bangkit, yakni untuk Professional Certificate untuk TensorFlow. Terdapat 2 kali simulasi, yaitu pertama kali waktu LT Tech 7 itu sendiri, simulasi kedua, dan simulasi ketiga. Sayangnya untuk kegiatan sertifikasi ini sendiri sudah tidak dilanjutkan oleh Google
Sehingga tim Bangkit sedang mencari cara untuk kami lulusan dari Path Machine Learning dapat mendapatkan professional certificate yang bisa kita gunakan di dunia kerja nantinya. Nah, selain materi-materi hard skill tadi, khususnya pada Path Machine Learning, saya juga mendapatkan materi-materi soft skill, yakni beberapa diantaranya adalah growth mindset and the power of feedback, di mana kita diajarkan bahwa kita perlu memiliki growth mindset yang terus berkembang dan tidak hanya diam di satu sisi, serta manfaat dari feedback yang kita dapatkan dari orang lain itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk kita bisa membangun diri kita sendiri supaya bisa berkembang lagi ke depannya. Yang kedua adalah time and energy management, di mana ini merupakan hal yang sangat krusial untuk mahasiswa ataupun ketika kita sudah kerja nantinya, karena time and energy management ini merupakan hal yang sangat penting supaya kita bisa mewujudkan work life balance, bisa memaksimalkan pekerjaan kita, ataupun kita bisa tidak lupa untuk uh, mengerjakan hal-hal sekecil apapun itu. Yang ketiga adalah stress management, adaptability, and resilience, di mana pada dunia kerja, perkuliahan, ataupun kehidupan biasa kita sendiri, kita akan menghadapi stres. Baik itu kita mau jalan ke kantor, tiba-tiba ada motor menyalip, itu sudah stres di situ, stres perjalanan. Di kantor kita ketemu atasan, kita disalahkan, padahal itu pekerjaan kita sudah benar, tapi menurut dia salah, itu juga menimbulkan stres. Sehingga kita perlu untuk memiliki stress management yang baik, serta bisa adaptif di setiap kondisi. Baik itu kita masuk ke tim baru, kita menemukan lingkungan baru, dan kita juga harus resilience. Kita harus bisa tahan di segala kondisi apapun itu. Yang keempat ada critical thinking and problem solving, dan ini merupakan basic dari setiap kegiatan analisa, khususnya di machine learning sendiri pun kegiatannya mayoritas adalah analisa, sehingga kita perlu memiliki basic critical thinking dan problem solving. Selanjutnya adalah project management, yang mana berfungsi untuk di Capstone, dan saya kebetulan adalah sebagai ketua di Capstone tim saya, sehingga project management ini sangat berguna untuk kita memanage project yang sedang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah professional branding and networking, di mana hal-hal yang kita pelajari sebelumnya itu hard skill maupun soft skill itu tidak akan berguna jika kita tidak bisa mempunyai personal branding. Personal branding itu sangat penting bagi kita supaya kita bisa memberitahu ke orang lain itu itu value kita, karena orang lain tidak akan tahu jika kita tidak menunjukkannya. Serta networking juga seperti itu. Terakhir adalah effective communication. Kita diajarkan untuk bisa berkomunikasi secara efektif, baik itu lingkungan kerja, salah satunya seperti pada presentasi ini. Kita harus bisa memberikan komunikasi yang efektif, tidak bertele-tele, tapi bisa menyenangkan user yang mendengarkan, tapi dan juga mereka tetap mendapatkan poin yang ingin kita sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, sekarang saya akan menjelaskan mengenai capstone project yang saya kerjakan sebagai tugas akhir dari Bangkit Academy. Untuk capstone project saya sendiri, saya masuk ke dalam produk capstone project. Di Bangkit itu terdapat tiga jalur untuk capstone project, yakni entrepreneurship, company, dan product. Karena saya masuk ke dalam jalur yang produk, saya diminta untuk membuat sebuah produk yang nantinya bisa digunakan untuk yang nantinya bisa digunakan berdasarkan 3 path yang ada di Bangkit, yaitu cloud computing, machine learning, dan mobile development. Nah, capstone project saya yaitu adalah Derm AI Care Companion, di mana ini merupakan recommendation system untuk skincare dan makeup yang akan meng-scan muka Bapak dan Ibu. Nantinya akan dianalisis oleh sistem dan memberikan rekomendasi terbaik terkait makeup dan skincare bagi muka Bapak dan Ibu. Berdasarkan 3 kategori, yaitu skin tone, skin type, dan acne level. Untuk skin tone sendiri terbagi menjadi 6 level, dari paling cerah dan paling gelap.
hingga paling gelap. Untuk skin type sendiri menjadi 3 level, yaitu oily, dry, dan natural. Dan untuk acne level terdapat 3 level juga. Maaf, terdapat 6 level, dari yang tidak ada acne sama sekali hingga yang severe. Baik, saya berikutnya akan menjelaskan mengenai capstone project tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teman-teman saya yang membantu saya dalam mengerjakan produk capstone ini. Ada Aska dan Abin dalam cloud computing, ada Rajendra, saya dan Aidil dalam machine learning, dan ada Imam dan Abdan dalam mobile development. Mereka semua membantu saya dalam mengerjakan ini dalam petnya masing-masing. Seperti machine learning, saya dibantu oleh Aidil dan Rajendra dalam membuat model yang akan nantinya digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa dari kulit user. Selanjutnya adalah cloud computing yang dilakukan oleh Aska dan Abin, yang mereka akan mengupload dan mendeploy model yang sudah saya buat untuk nantinya dipakai oleh tim mobile development. Dan dalam tim mobile development sendiri dibantu oleh Imam dan Abdan, mereka membantu untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh user untuk memanfaatkan model yang telah dibuat oleh tim machine learning. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari terbentuknya aplikasi Derma.ai Care Companion ini. Problem utama yang ada di Indonesia itu banyak skincare yang tidak cocok dengan kebutuhan skin para penggunanya. Yang mana jika kita breakdown terdapat 3 masalah utama, yaitu terlalu banyak brand dan tidak banyak bantuan guidance dari produk-produk tersebut. Sehingga dari aplikasi kami ini membantu mereka untuk mengenali brand-brand dan produk yang sekiranya cocok untuk jenis muka mereka. Yang kedua, itu mereka bingung dengan skincare information yang ada di halaman belakang. Itu biasanya banyak terdapat jenis-jenis skincare-nya meskipun sama, tapi terdapat bahan kimia yang berbeda, sehingga tidak semua orang bisa cocok untuk menggunakan skincare tersebut. Yang mana dilanjutkan oleh pertanyaan ketiga, yaitu diperlukannya skincare untuk kebutuhan kulit yang berbeda-beda, di mana aplikasi ini akan merangkum semua jawaban dari pertanyaan tersebut dengan memberikan rekomendasi untuk skincare dan makeup penggunanya sesuai dengan analisis dari kulit mereka. Nah, selanjutnya kita akan memberikan solusi yang kami dapatkan berdasarkan masalah-masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berdasarkan masalah-masalah sebelumnya, kita merangkumnya dalam satu solusi, yaitu skincare recommendation system, yang mana adalah Derma.ai Care Company itu sendiri, yaitu sebuah personalized skincare recommendation yang intuitif dan dapat mengenhance streamline dari user experience dalam mencari makeup dan skincare sendiri. Solusi yang pertama adalah personalized skin analytics, di mana setelah user memberikan foto dari mukanya, akan dianalisis oleh sistem menggunakan model kami, kemudian akan memberikan hasil analisanya tersebut. Solusi yang kedua, skincare and makeup recommendation. Berdasarkan analisa yang tadi, yang sudah didapatkan datanya oleh user, kami dapat memberikan rekomendasi untuk merek dan produk dari skincare dan makeup tersebut. Solusi yang ketiga adalah direct access ke marketplace, di mana setelah mereka mendapatkan rekomendasi, mereka bisa langsung membelinya melalui aplikasi kami yang nantinya akan berkolaborasi dengan Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya untuk menjual produk-produk yang mereka butuhkan secara langsung hanya melalui tab dari aplikasi kami. Nah, setelah kita ketahui latar belakang, apa itu Derma.ai Care Companion, dan siapa saja pembuatnya, kita akan mengetahui mengenai potensial target market dari Derma.ai Care Companion ini sendiri. Berdasarkan umurnya, kita membagi menjadi 2 segmen besar, yaitu teenage, yang mana fokus untuk kontrol dari minyak di muka, mencegah jerawat, dan juga maintain hydration dari muka sendiri. Untuk yang adults, itu fokus kepada hydration untuk mencegah penuaan dan melindungi terhadap masalah dari
kerusakan-kerusakan dari lingkungan sekitarnya. Untuk berdasarkan special attribute, itu terdapat health conscious individuals, itu berlaku untuk pria maupun wanita yang peduli dengan kesehatan kulit mereka. Dan untuk hobi, itu adalah yang skincare antusias, yang mana bisa merupakan seorang entertainer ataupun masyarakat biasa yang emang antusias terhadap skincare. Nah, jadi bagaimana sih cara kita membuat Capstone Project ini, khususnya aplikasi dalam AI ke campaign ini? Seperti yang saya bilang sebelumnya, Capstone Project ini adalah gabungan dari 3 pet yang ada di Bangkit, yaitu cloud computing, machine learning, dan mobile development, di mana mereka akan bekerja sama untuk membuat sebuah aplikasi. Khususnya dalam Capstone Project saya yang merupakan produk Capstone Project. Yang pertama, step pertama adalah kita mendevelop sebuah personalized machine learning model yang akan menganalisa kulit dari user, yang mana tim machine learning akan bekerja di sini, membuat sebuah model, meraciknya sehingga uh, use, sehingga kulit dari user sendiri itu bisa dianalisa dan akan dijelaskan apa saja kebutuhan-kebutuhan dari kulit tersebut. Untuk step kedua adalah mengintegrasi model tersebut ke API sehingga bisa digunakan dan diakses melalui mobile apps. Di mana itu ada tugas dari Pet Cloud Computing. Mereka akan membantu mendeploy model yang telah tim machine learning buat sehingga dapat digunakan oleh tim mobile development nantinya. Step terakhir yaitu adalah mendevelop aplikasi Android yang memiliki kuat emphasis yang kuat dalam membuat uh, navigasi yang intuitif dan responsif sehingga optimal ketika digunakan oleh user, yaitu di mana tim mobile development akan bekerja di sini akan mengaplikasikan model yang telah integrasikan dengan API sehingga nanti model yang telah dikerjakan oleh tim machine learning dapat digunakan pada pada aplikasi mobile tersebut sehingga user bisa merasakan apa yang telah uh, apa skincare dan makeup yang kami rekomendasikan untuk mereka dan dapat membelinya secara langsung melalui aplikasi kami itu. Nah, sebenarnya gimana sih arsitektur dari aplikasi Derma AI ke Campaign ini sendiri? Nah, arsitekturnya itu sendiri terkait dengan deploy dari API tadi dari dari tim machine learning. Model yang telah dibuat akan dideploy oleh tim cloud computing menggunakan API service dan database pada Google Compute Engine Virtual Machine, di mana menggunakan Django sebagai backend untuk implementasi dari model yang telah dibuat oleh tim machine learning, Postgre untuk sebagai DBMS untuk menyimpan user datanya, dan NGINX sebagai rerouting untuk incoming traffic dari domainnya ke Docker container. Berikut merupakan demo dari aplikasi yang telah kami buat terkait fitur skin analysis. Nantinya user dapat menggunakan kameranya untuk mengambil gambar dari muka mereka ataupun upload foto dari galerinya. Sehingga nanti akan dianalisis oleh aplikasi kami menggunakan model yang telah dibuat oleh tim mesin learning. Nantinya analisis dari skin tersebut bisa digunakan oleh aplikasi kami sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi terkait skincare dan makeup yang perlu mereka butuhkan. Nantinya skincare dan makeup yang telah direkomendasikan ini dapat dibeli langsung oleh user melalui fitur Tap to Shop. Selanjutnya dalam fitur Tap to Shop ini, user yang sudah diberikan rekomendasi oleh aplikasi kami dapat membeli langsung untuk produk-produk skincare dan makeup mereka. Dengan mengklik gambar tersebut, user akan diberikan link menuju Tokopedia ataupun Shopee atau marketplace lainnya sehingga mereka bisa membeli langsung skincare dan makeup yang mereka butuhkan. Baik, cukup sekian yang mungkin saya bisa sampaikan terkait laporan akhir untuk program studi independen ini yang diselenggarakan oleh Bangkit Academy
dengan mitra PT Decoding Indonesia, Google, Traveloka, dan Tokopedia. Sebelum saya menyelesaikan presentasi ini, saya ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai program studi independen ini. Program studi independen ini merupakan program unggulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kecakapan atau skill para peserta dengan mengikuti program magang dan studi independen Kampus Merdeka. Para peserta dibekali ilmu soft skill dan hard skill yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan industri teknologi informasi saat ini. Oleh karena itu, program magang dan studi independen Kampus Merdeka membawa dampak positif untuk seluruh pihak yang terlibat. Program Baget Academy ini sendiri membekali pesertanya dengan kegiatan untuk meningkatkan skill, baik soft skill maupun technical skill. Skill yang dikembangkan antara lain yaitu time management, project management, personal branding, hingga technical skill yang berkaitan dengan machine learning. Baik, terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Saya Ayubi, izin pamit undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu.